Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ruziko. Malam ini saya akan bercerita tentang kisah inspiratif seorang pemuda bernama Ardi. Dia adalah seorang yang introvert, pemalu, tetapi mengambil satu keputusan kecil untuk menjadi lebih besar. Keputusan untuk berkata iya ketika orang lain berkata tidak. Keputusan untuk maju ketika rasa takut untuk menyuruh kita diam. Malam ini saya mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan kisah inspiratif seorang pemuda bernama Ardi yang mengambil kesempatan kecil yang datang tanpa ia duga. Ardi adalah seorang pemuda yang bekerja di perusahaan swasta, yang daily activitiesnya datang tepat waktu, mengerjakan laporan tiap hari, mengarsipkan surat, dan tidak ada yang salah dari itu. Tetapi dalam hatinya terus berkata-kata, apakah tidak ada potensi lain atau ruang kecil dalam diri saya ini untuk bertumbuh dan berkembang? Ini terus berkata dalam hatinya. Dan sampai satu ketika atasannya memanggil Ardi. Ardi, tolong kemari. Siap Pak. Ardi bergegas, lari, dan menghampiri atasan. Ada apa Pak? Besok akan ada pelatihan public speaking antar instansi. Apakah kamu mau mengikuti? Jedang. Pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi menggema di sanubari Ardi. Dia bertanya-tanya dan rasa kecemasan itu muncul. Karena Ardi ada rasa trauma yang terjadi pada dirinya dahulu waktu dia masih sekolah. Ketika dahulu dia pernah merasakan ketika tampil berbicara di depan orang banyak, itu dia ketakutan, ngeblank, sehingga ada rasa malu dan trauma yang terjadi pada dirinya. Bagian dalam dirinya sebenarnya akan berkata, terima kasih Pak, silahkan orang lain saja yang mengambil acara ini. Tapi dari sisi lain, ada yang berkata dalam dirinya, jika kamu tidak mengambil kesempatan ini, kamu akan tetap sama setahun besok dengan hari ini. Nah, itulah titik momentum untuk Adri mengambil keputusan ini. Keputusan yang untuk dia menjawab iya kepada atasannya dan mengikuti kelas public speaking. Dan esok harinya ketika pelatihan dimulai, seluruh orang peserta berbicara, mengobrol dengan percaya diri, dan Ardi duduk di pojok dengan rasa cemas dan berdebar. Sampai sesi trainer naik di depan panggung. Ketakutan berbicara di depan umum bukan kesalahan, tetapi itu adalah faktor kebiasaan. Dan itu menggema di hati Ardi dan melekat di sanubari Ardi. Dan Ardi pada pelatihan banyak belajar tentang bagaimana menyusun, membuka teknik pembukaan cerita dan presentasi pidato, menyusun kosakata yang baik, menyusun kontak mata yang baik, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dalam pelatihan tersebut. Dan satu momen yang paling terkesan buat Adri adalah ketika dia suruh tampil berbicara di depan orang banyak. Ketika dia berbicara di depan orang banyak, tangannya mulai bergetar, suaranya mulai bergetar, tetapi setelah separuh perjalanan dari dia bercerita, ritmenya mulai ketemu. Dan dia mulai bisa bercerita, menuntaskan apa yang sudah dia mulai. Dan sampai ketika cerita beliau Ardi sudah habis, ini mendapat aplaus dari audiens yang ada di dalam seminar tersebut. Dan apa yang trainer ucapkan kepada Ardi, memang kamu belum sempurna, tapi kamu sudah berani. Keberanian ini adalah awal perubahan kamu. Dan itu membekas dalam hati Ardi. Dampak dari
keputusan yang Ardi ambil ini, kesimpulannya adalah satu, Ardi jadi berani berbicara depan orang banyak. Ardi ketika ada suatu kesempatan kecil, dia mengambil kesempatan tersebut untuk melatih dirinya. Dan ketiga, ketika sudah dia berbicara depan umum dan ada yang salah, dia mengevaluasi dirinya. Demikianlah kisah singkat dan inspiratif dari seorang pemuda bernama Ardi. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama dan untuk kita bertumbuh dan jauh lebih baik. Do the best, never give up. Kita bertumbuh bersama Sobat Kami Latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.